Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Analisis Ambigus Grammar pada Teks Hukum berdasarkan teori bahasa bebas konteks. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya, moderator Raffi Fareji dengan NPM 24430110, dan ada pemateri 1 yang bernama Ceta Nafis Kurnia dengan NPM 24430119, dan ada pemateri 2 yang bernama Anja Arifal Novrian dengan NPM 24430105, dan pemateri 3 Hafiz Nova Kadafi dengan NPM 24430116, dan kemudian ada pemateri 4 yaitu M. Fanija Nur Arifan dengan NPM 24430104. Ayo, 1, 2, 3 lompat ya. 1, 2, 3. Ngapain? Demikian perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh pemateri 1 yang bernama Ceta Nafis Kurnia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Landasan yang kami ambil dari materi ini adalah landasan teori ambiguitas dari Syahrani tahun 2026. Definisi ambiguitas menurut Aurelia Syahrani dan kawan-kawan adalah ambiguitas, khususnya ambiguitas struktural dan gramatikal, didefinisikan sebagai suatu kondisi dalam struktur kalimat atau hubungan antar kata yang memungkinkan terjadinya lebih dari satu penafsiran saja yang sah secara kaidah tata bahasa, namun menghasilkan makna substansif yang berbeda. Jurnal tersebut menegaskan beberapa poin esensial untuk memperjelas batasan definisinya. Yang pertama, bukan cacat leksikal atau cacat kosakata. Maksudnya, ambiguitas ini muncul bukan karena ada kata yang memiliki makna ganda di dalam kamus atau polisemi, melainkan murni akibat kesalahan penempatan posisi kata atau kegagalan penyusunan struktur frasa di dalam kalimat. Yang kedua, ketiadaan pembatas yang tegas. Gejala ini seringkali dipicu oleh klausa penjelas atau frasa relatif, seperti penggunaan kata yang diletakkan di akhir kalimat tanpa adanya penanda pembatas atau struktur jeda yang eksplisit. Akibatnya, kalimat tersebut kehilangan ketegasan hierarki dan memicu arah rujukan ganda kepada komponen kalimat lainnya. Kemudian, korelasi ambiguitas dengan TBA. Dalam konteks free grammar atau CFG, pada teori bahasa dan automata, ambiguitas struktural kalimat bahasa alami diuji melalui representasi matematika formal. Yang pertama, hubungan dengan derivasi. Derivasi adalah rangkaian langkah penurunan simbol variabel menjadi string akhir yang sudah dijelaskan kemarin. Kemudian hubungan dengan parse tree-nya, yaitu adalah visualisasi diagram hierarki pengikatan frasa. Kalimat hukum yang ambigu secara struktural mutlak terbukti jika menghasilkan lebih dari satu parse tree yang berbeda menggunakan kaidah grammar yang sama. Sekian dari saya kembalikan Izal. Studi kasus RUU APBN 2026. Studi kasus ini kami ambil dari jurnal yang sama, yang menjelaskan tentang penelitian dalam jurnal mengkaji draft dokumen fisikal nasional. Kita mengambil salah satu kasus ambiguitas struktural yang fatal pada bagian transfer ke daerah. Data 2 halaman 82. Dengan string, pemerintah meningkatkan belanja daerah yang mendukung program prioritas nasional. Letak masalahnya, klausa penjelas yang mendukung program prioritas nasional diletakkan secara bebas di ujung kalimat tanpa adanya kata pembatas atau tanda baca yang tegas. Model formulasi grammar. Kalimat ini memiliki variabel terminal, pemerintah sebagai subjek, meningkatkan sebagai predikat, belanja daerah sebagai objek, dan yang mendukung program prioritas nasional sebagai keterangan. Langkah-langkah pembuktian ambiguitas.
Langkah pertama yaitu pilih string kalimat uji yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Menentukan kalimat tergat dari dokumen undang-undang yang diindikasikan memiliki makna ganda. Langkah kedua yaitu segmentasi aturan produksi atau sintaksis. Memisahkan frasa pembentuk kalimat ke dalam variabel aturan grammar formal yaitu SPOK atau keterangan. Ketiga ada uji struktur pohon pertama atau uji pohon 1 parser tree. Mencari jalur derivasi dan mengonstruksi parser tree di mana klausa penjelas mengikat ke variabel pertama. Langkah keempat yaitu uji struktur pohon kedua dan membandingkannya dengan parser tree yang pertama. Mengkonstruksi parser tree alternatif dengan mengikat klausa ke variabel kedua. Jika terbukti sah secara bahasa, maka grammar itu ambigu. Selanjutnya, pembuktian ambiguitas melalui dua parser tree. Pada slide ini, saya akan menunjukkan bahwa kalimat yang dianalisis bersifat ambigu karena dapat dibentuk oleh dua parser tree yang berbeda. Kalimat yang digunakan adalah pemerintah meningkatkan belanja daerah yang mendukung program prioritas nasional. Dan ambiguitas yang muncul adalah yang mendukung program prioritas nasional. Karena frasa tersebut dapat melekat pada dua unsur yang berbeda, yaitu subjek atau objek. Parser tree 1. Tabel atau gambar sebelah kiri menunjukkan parser tree 1. Pada parser tree ini, keterangan atau klausa relatif yang mendukung program prioritas nasional ditempatkan di bawah subjek atau S. Artinya, yang mendukung program prioritas nasional adalah pemerintah. Strukturnya menjadi subjek, pemerintah yang mendukung program prioritas nasional, predikat, meningkatkan, dan objek belanja daerah. Sehingga maknanya adalah pemerintah yang mendukung program prioritas nasional sedang meningkatkan belanja daerah. Parser tree 2. Pada parser tree kedua, klausa relatif dipindahkan ke bawah objek O. Artinya, yang mendukung program prioritas nasional bukan lagi pemerintah, melainkan belanja daerah. Maka strukturnya menjadi subjek pemerintah, predikat meningkatkan, dan objek belanja daerah yang mendukung program prioritas nasional. Sehingga maknanya adalah pemerintah meningkatkan belanja daerah yang mendukung program prioritas nasional. Selanjutnya, perbandingan kedua parser tree. Pada tabel perbandingan ini dapat dilihat perbedaan utama kedua parser tree. Pada parser tree 1, klausa relatif melekat pada subjek. Yang mendukung program adalah pemerintah dan subjek menjadi lebih panjang. Sedangkan pada parser tree 2, klausa relatif melekat pada objek. Yang mendukung program adalah belanja daerah dan objek menjadi lebih panjang. Kemudian inti ambiguitas. Inti dari ambiguitas terletak pada posisi keterangan atau klausa relatif tersebut. Jika ket berada di bawah subjek, maka menghasilkan makna pertama. Jika ket berada di bawah objek, maka menghasilkan makna kedua. Perbedaan posisi attachment atau pengingkatan frasa inilah yang menyebabkan satu kalimat memiliki lebih dari satu interpretasi. Karena terdapat dua parser tree yang valid untuk satu kalimat yang sama, maka kalimat tersebut dapat dikatakan ambigu secara sintaksis. Solusi eliminasi ambiguitas. Solusi eliminasi ambiguitas dalam teori bahasa. Konsep dasar. Dalam teori bahasa dan Natural Language Processing (NLP), ambiguitas terjadi ketika satu kalimat dapat menghasilkan lebih dari satu parser tree, sehingga menimbulkan lebih dari satu interpretasi makna. Untuk menghilangkan ambiguitas, struktur sintaks harus diperjelas, sehingga parser hanya menghasilkan satu pohon urai, parser tree. Kalimat awal ambigu. Pemerintah meningkatkan belanja daerah yang mendukung program prioritas nasional. Permasalahan, klausa relatif yang mendukung program prioritas nasional dapat melekat pada subjek pemerintah, parser tree 1, objek belanja daerah, parser tree 2. Akibatnya, muncul dua interpretasi makna. Pohon urainya dibaca dari atas ke bawah. Satu kalimat, dua parser tree, dua makna. Kemudian, kalimat perbaikan tidak ambigu.
pemerintah meningkatkan alokasi belanja daerah khusus untuk program-program yang mendukung prioritas nasional. Perbaikan struktur, ditambahkan frasa pembatas khusus untuk hubungan klausa perjelas menjadi lebih jelas. Klausa hanya dapat menjelaskan objek. Pohon urainya, yaitu pemerintah meningkatkan alokasi belanja daerah khusus untuk program-program yang mendukung prioritas nasional. Kemudian kesimpulannya, yaitu ambiguitas dapat dieliminasi dengan menambahkan penanda sintaks yang memperjelas hubungan antar frasa. Pada kalimat perbaikan, frasa khusus untuk mengunci klausa penjelas agar hanya merujuk pada objek, sehingga parse hanya menghasilkan satu interpretasi makna. Sekian, terima kasih. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai jurnal analisis ambiguitas dalam program legislasi tahun 2026 berdasarkan kajian jurnal Aurelia Syahrani dan kawan-kawan 2026. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.